Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Ada amin. Kita masih bisa sampai pagi ini, sampai hari ini, itu pun karena kasih sayang Tuhan. Mari kita mau naikkan dulu satu pujian, kita menyapa Dia dengan pujian selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam Kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus buat setiap kasih, penyertaan dan cinta-Mu kepada kami. Inilah kami sudah siapkan piring hati kami seperti biasa tetapi tidak kebiasaan. Kami ingin selalu dikenyangkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Di dalam hidup kita ada rencana Tuhan dan kita berjalan terus di dalam rencananya. Kita belajar dari Musa, kita belajar dari Yosua, kita belajar dari Petrus yang menyangkali Yesus. Tapi Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang mau kembali masuk dalam rencananya. Mari kita naikkan dulu pujian yang begitu indah dinyanyikan oleh anak-anak Tuhan. Yesus di dalam rumahmu. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Kalau Yesus di dalam rumah kita, di dalam rumah hidup kita, maka kita tahu ada banyak sukacita. Meskipun ada air mata, ada sukacita penghiburan daripada Kristus terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh, seorang yang sangat suka menganiaya anak-anak Tuhan. Di mana-mana orang yang disebut Kristen, ya, dikejar olehnya, ditangkap, dimasukkan ke penjara, bahkan dia sangat setuju sekali jika ada pengikut Kristus yang mati dibunuh. Mari kita mau baca Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ya, judulnya kita baca dulu. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Kita tahu siapa Paulus. Paulus asal mulanya bernama Saulus. Dia adalah seorang yang hidupnya sangat luar biasa. Kita lihat ya bagaimana Paulus menceritakan latar belakang hidup dia. Kita baca ayat yang ketiga sampai 4. Aku adalah orang Yahudi, kata Paulus. Dia sampaikan ini di depan banyak orang Yahudi yang menangkap dia. Lucu ya. Katanya dia yang menangkap orang Kristen. Tapi saat ini kita melihat bagaimana orang Yahudi menangkap dia. Kita dengarkan dulu. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Waktu itu Paulus berada di kota Yerusalem. Ya. Ketika dia giat memberitakan firman Tuhan, ketika dia tetap menjalankan ibadahnya sebagai seorang Yahudi yang telah diubahkan oleh Kristus, dia justru ditangkap.
dengan banyak tuduhan, mengacau, mengajarkan ajaran sesat dan sebagainya. Ketika dia ditangkap, dia berbicara di depan orang Yahudi. Dia katakan dia adalah seorang yang juga giat bekerja bagi Allah. Ya, orang Yahudi sangat giat bekerja bagi Allah, mengajarkan hukum Taurat demi hukum Taurat. Tetapi orang Yahudi masa itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus, bahkan menolak Kristus. Bahkan sebagian besar di antara mereka saat itu adalah sebagian orang-orang yang ikut menyalibkan Kristus. Lalu Paulus ini menceritakan bagaimana dia adalah seorang yang terdidik di dalam ilmu agama. Dia belajar di bawah pimpinan Gamaliel, seorang guru agama besar saat itu. Ya, seorang imam besar pada saat itu. Dia bukan orang biasa, tetapi Paulus ini seorang yang punya pendidikan tinggi. Kita baca lagi ayat yang ayat yang keempat. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Lihat, Paulus katakan, aku sudah belajar agama sedemikian rupa, dan aku giat bekerja bagi Allah. Apa yang dia lakukan bagi Allah saat itu? Dia menangkap orang-orang Kristen, laki-laki dan perempuan, mereka dia kejar katanya. Dia aniaya sampai mati. Tetapi kenapa sekarang dia memberitakan Kristus? Orang Kristen adalah orang pengikut Kristus. Sejak waktu di masa itulah orang pengikut Kristus disebut sebagai orang Kristen. Jadi Kristen itu sebenarnya bukan agama, tetapi menyatakan pengikut Kristus. Ya. Anak-anak yang Tuhan sayang, semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang menikmati sarapan surgawi pagi hari ini, Tuhan mengajar berbicara kepada kita. Ada seorang yang begitu mempunyai pendidikan yang tinggi, seorang yang pandai. Paulus ini sangat pandai di dalam ilmu agama. Dia bukan orang biasa. Dia berasal dari keluarga yang cukup baik. Kenapa? Karena dia juga karena keadaannya, karena keberadaannya, dia juga bukan hanya warga negara Yahudi, tetapi dia juga warga negara Roma. Ya. Karena apa? Bukan karena dia membeli kewarganegaraan, tetapi memang dia sah menjadi seorang warga negara Roma. Ada banyak cerita hidupnya di dalam Kisah Rasul ini. Tetapi bagaimana Tuhan bisa memilih dia? Bukankah dia seorang pembunuh, penganiaya orang Kristen? Tetapi Tuhan memilih dia. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, kita bisa membaca, anak-anak bisa membaca kisah hidupnya. Bagaimana Saulus waktu itu, Paulus yang bernama Saulus, ayat yang pertama, 9 ayat pertama berkata begini. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan anak-anak, kalian pasti sudah mendengar semua. Di dalam perjalanan itu, tiba-tiba dia ditangkap oleh Tuhan. Bukan lagi dia menangkap orang Kristen, pengikut jalan Tuhan, tetapi dia justru ditangkap oleh Tuhan sendiri. Ada sinar yang begitu terang, tiba-tiba turun ke atas dia, sehingga ketika dia sedang naik kuda, dia terjatuh. Ya, dan saat itu matanya menjadi buta. Dia dibawa ke rumah seorang. Lalu di situ Tuhan mengutus Ananias untuk datang mendoakan dia supaya matanya bisa melihat lagi. Sejak itulah Saulus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk menjadi rasulnya, dan diberi nama Paulus. Anak-anak yang Tuhan sayang, apakah engkau merasa dirimu begitu jahat? Apakah engkau merasa begitu banyak perbuatan jahat yang telah engkau lakukan bagi orang-orang lain? Tuhan
tidak peduli hal itu. Asal engkau mau datang kepada Dia, asal engkau mau masuk ke dalam rencananya, Tuhan mau memakai hidupmu. Engkau ada di dalam rencananya, hidupmu ada di dalam rencananya, aku ada di dalam rencananya. Tuhan tidak pernah menolak, Tuhan tidak pernah membenci seorang manusia pun. Dia membenci dosa, tetapi Dia mengasihi umat ciptaannya. Mari tinggalkan hidup yang penuh dengan kekerasan, tinggalkan hidup yang penuh dengan kejahatan, tapi masuklah di dalam rencana Tuhan. Tuhan mengasihimu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau hidupku ada di dalam rencanamu. Aku tidak mau lagi hidup di dalam kejahatan. Aku tidak mau lagi hidup di dalam perkara-perkara yang menyakiti hati Tuhan, bahkan merugikan orang lain. Aku mau Tuhan memakaiku. Tuhan telah memilih aku, bahkan sejak dalam kandunganku, ibuku. Mari kita naikkan pujian ini dari seorang penyanyi yang di masa mudanya, seorang grup band yang terkenal di waktu saya masih muda, tetapi Tuhan panggil dia menjadi pelayan Tuhan. Namanya Adon. Sekarang dia dipakai Tuhan untuk menciptakan banyak lagu dan pujian yang indah untuk Tuhan. Tuhan telah memilih setiap kita sejak kandungan ibu kita. Anak-anak yang Tuhan sayang, Tuhan telah memilih engkau sejak engkau dalam kandungan ibu. Saudara-saudariku, siapapun yang sedang menikmati sarapan surgawi pagi ini, Tuhan telah memilihmu sejak engkau dalam kandungan ibu. Para ibu bapa, Tuhan juga memilih anak-anakmu sejak mereka masih dalam kandungan ibu. Jangan pernah raguin. Kalau anak-anakmu saat ini, kalau kau anak-anak, engkau hidup di dalam kejahatan, engkau hidup dalam menyakiti Tuhan, merugikan orang lain, belum ada kata terlambat. Tuhan telah memilihku. Katakan, Tuhan, aku mau merespon pilihan yang engkau lakukan terhadapku. Aku mau dipilih oleh Tuhan. Aku mau menjadi saksimu. Aku mau menjadi alatmu. Aku mau masuk di dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilihku sejak aku di dalam kandungan ibu. Banyak hal yang kami belum mengerti, banyak hal yang aku belum mengerti. Tetapi saat ini aku mengerti bagaimana Engkau mengasihiku, bagaimana Engkau begitu menyertai hidupku. Banyak perbuatanku yang telah menyakiti hatimu, merugikan, menyakiti orang lain. Ampuni ya Bapa, ampuni ya Tuhan. Aku mau masuk ke dalam rencana-Mu. Aku bersuka cita karena Kau memilihku. Bukan baru saat ini, tapi sejak aku dalam kandungan ibu. Mari Tuhan, pimpin aku, pegang tanganku, jangan lepaskan. Kalau aku berontak, jangan biarkan, pegang dengan erat ya Tuhan. Aku ingin ada di dalam rencana. Terima kasih Engkau telah memilihku sejak aku di dalam kandungan ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku. Amin. Jangan lari dari panggilannya. Tuhan memberkati, sampai bertemu di hari Senin.